Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Jika sudah ketemu, kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikutinya. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat perikop ini bicara tentang seorang Matius pemungut cukai. Saudara-saudara, di dalam bagian ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebentar bahwa bayangkan atau mari kita bayangkan jika dalam satu komunitas, dalam satu daerah kita dianggap seorang berdosa, dianggap rendah, bahkan dianggap tidak layak bertemu dengan Allah atau tidak layak beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita dalam keadaan seperti itu, kondisi seperti itu, tidak mengenakan, hanya orang yang tidak normal jika dia berkata bahwa enggak, kalau saya dianggap orang berdosa, dianggap rendah, diasingkan, saya senang-senang aja. Tidak, teman-teman, sekalipun pribadi kita, pribadi yang bodoh amat, tetapi jika dalam satu komunitas itu kita diasingkan, kita diabaikan, bahkan kita dianggap rendah, kita dianggap tidak apa-apanya, kita akan cenderung frustasi, depresi, bahkan kita bisa keluar dari komunitas tersebut. Kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa tidak adil di dalam kehidupan saya? Demikian juga saudara-saudara itu, seorang pemungut cukai di dalam bagian ini, kalau kita lihat di dalam kalangan orang Yahudi, seorang pemungut cukai dianggap seorang berdosa, paling hina, dan itu mereka anggap rendah, tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi dalam kondisi ini, apakah itu menyenangkan? Tidak, sekali lagi tidak, teman-teman. Namun di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan, Yesus datang menghampiri Matius. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah mencari Allah, tetapi Allah sendirilah yang berinisiatif mencari manusia tersebut. Lihatlah betapa mengejutkan orang-orang Yahudi yang menghampiri Matius, mengikut dia, mengajak. Ini sesuatu perintah, ajakan untuk mengikut Yesus. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa atau sering disebut panggilan efektif. Allah sendiri turut tangan untuk memanggil kita. Bahkan di dalam hidup kita saat ini juga pasti Allah memanggil kita. Panggilan efektif. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ini sesuatu menunjukkan bahwa orang Farisi menganggap dirinya adalah orang yang paling suci, paling benar. Kok gurumu makan bersama-sama pemungut cukai? Dia kan orang berdosa. Ngapain? Ini sesuatu yang mengoreksi diri kita juga. Apakah jangan-jangan hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita cenderung menganggap diri kita lebih hebat, lebih suci, lebih kudus, bahkan paling benar di hadapan Tuhan. Namun di dalam bagian ini, teman-teman, kalau kita lihat kata mengikut atau ikutlah aku di dalam KBBI bicara tentang mengikuti, dan kata mengikuti ini memiliki makna yaitu turut belajar atau mendengarkan. Kuliah atau kursus ini menunjukkan bahwa Yesus mengajak Matius untuk belajar kehidupan yang baru. Ini loh, Yesus sedang menunjukkan ini sesungguhnya kehidupan yang baru. Saya mau mengajak kamu, saya mau mengeluarkan kamu dari kehinaan kamu, saya mau memanggil kamu. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa asli menggunakan kata akroteo, ini menunjukkan artinya bahwa mengikuti, menemani seorang yang memimpin dalam menentukan arah atau rute pergerakan. Ini suatu ajakan yang begitu luar biasa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah kalangan orang Yahudi. Dia mampu melampaui budaya orang Yahudi pada saat itu, teman-teman. Dan di dalam bagian ini, satu hal yang perlu kita renungkan bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita dipanggil pada saat kita masih orang berdosa. Saudara-saudaraku sekalian, jangan kita menganggap bahwa ketika Tuhan memanggil saya, berarti Dia memanggil saya itu pada saat hidup saya baik-baik, pada saat hidup saya sedang mewah. Tidak, teman-teman. Kita bisa belajar dalam kehidupan seorang pemungut cukai. Pada saat itu hidupnya sedang
bercampur aduk, hancur-hancuran, tetapi Yesus menghampiri, mengajak untuk kehidupan yang baru. Dan ini suatu gambaran buat kita. Dan ini juga harus perlu kita pahami dan sadar. Untuk apa? Untuk menghilangkan atau menghindari kemegahan kita di dalamnya. Ya, kalau kita nggak paham konsep ini, konsep bagaimana Tuhan memanggil saya dan saudara, maka kita akan cenderung angkuh terhadap diri sendiri. Kita akan cenderung merasa, oh, saya dipanggil, saya menjadi pengikut Yesus karena saya sudah benar. Tidak, teman-teman. Ya, ini salah satu gambarannya. Dan sebagai perenungan kita hari ini, bahwa marilah kita terus evaluasi diri kita juga. Ya, seperti orang Farisi ketika mereka bertanya, mengapa guru makan bersama-sama orang berdosa? Marilah kita koreksi lebih lagi diri kita. Dan satu hal yang perlu kita renungkan, kita menjadi hamba Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan bukan pada saat hidup kita baik-baik saja, tapi pada saat kita masih orang berdosa, pada saat kita hidup hancur-hancuran. Demikian saja teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh terus meneguhkan iman kami, boleh terus memberikan kami kerendahan hati dalam menuntut Engkau Tuhan. Terima kasih buat panggilan Tuhan, buat pemilihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan, kami memulai perpilihan kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.